Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada ibadah wanita malam ini. Sebelum mendengar renungan, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Hari ini kami ada karena kasih-Mu. Kami mau dengar renungan kaum wanita. Sucikan hati kami, ampuni segala kesalahan kami, layakkan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa malam ini. Urapi hamba-Mu supaya firman yang disampaikan boleh tumbuh subur di dalam hati kami. Segala kuasa iblis Kau halor, Kau hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami mau sambut firman-Mu dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan berikan renungan dengan judul Garam Dunia. Demikian firman Tuhan, Matius 5 ayat 13. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai wanita, garam adalah sesuatu yang tidak asing. Sebanyak apapun makanan di rumah, kalau tidak ada rasa asin, itu rasanya tidak enak. Dan di dapur, paling repot kalau kita kehabisan garam. Nah, garam kenapa dijadikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan mau dan rindu hidup kita ini sangat bermanfaat dan berguna, dibutuhkan di mana dan kapan saja oleh orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana garam memiliki banyak manfaat, mulai dari dapur ya, sayur tanpa garam ya tidak ada rasa. Mulai dari tanaman, bisa buat penyubur tanaman juga garam. Garam juga bisa menahan makanan dari kebusukan. Itu kalau ada yang namanya asinan, ya segala sayur yang diawetkan, itu kan dengan garam. Telur asin bisa tahan berminggu-minggu, berbulan-bulan karena diawetkan dengan garam. Garam juga bisa mematikan binatang-binatang kecil. Ibu-ibu kalau mau masak kan beli sayuran gitu supaya sayur itu bebas dari ulat-ulat, bisa direndam dengan air garam. Ulatnya akan keluar mati. Jadi banyak sekali manfaat garam. Bukan hanya menyuburkan tanah, tapi ada tradisi di Israel. Ketika bayi baru lahir, itu dimandikan dengan apa yang namanya air garam. Bahkan zaman hukum Taurat dulu, korban persembahan itu tidak akan layak kalau tidak dibubuhi dengan garam. Nah, saudara, ternyata garam itu sesuatu yang bermanfaat ya. Makanya Tuhan mau kaum wanita semua, saudara dan saya, kita pun bisa berdampak, bermanfaat seperti garam. Juga ada kisah di Perjanjian Lama. Saya ingin membacakan kisah ini dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Judulnya Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi.
Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Satu lagi di sini kita melihat, ternyata garam bisa menyehatkan air. Air itu beracun, karena setiap ada ibu hamil, dia tidak melahirkan, tapi bayinya mati. Kematian, sesuatu yang menyedihkan. Ya, tetapi garam bisa menyehatkan air yang ada di Yeriko. Ketika air itu sehat, Alkitab mencatat tidak ada lagi kematian dan bayi-bayi yang gugur. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh sangat besar manfaat daripada garam. Sebagai wanita, kita pun harus bisa menjadi garam. Artinya apa? Menjadi berkat. Orang yang patah semangat bisa hidup semangatnya. Orang yang putus asa bisa mendapat pengharapan yang baru lewat kehidupan kita sebagai kaum wanita. Jadi saudara, garam itu adalah simbol sifat yang harus dimiliki oleh umat Tuhan, khususnya kaum wanita. Kaum wanita harus memiliki sifat apa? Menyehatkan air, memurnikan. Hal-hal yang kotor, yang bau, itu tidak perlu disimpan, tapi harus dibuang. Ganti dengan yang baru, yang baik, yang menyehatkan, yang memberi semangat, menghidupkan, mendorong. Itu fungsi garam yang pertama. Yang kedua, sifat apa? Garam itu melambangkan kesetiaan. Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 19, Bilangan 18 ayat 19, demikian firman Tuhan. Bilangan 18 ayat 19, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam, untuk mengikat janji untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan, bagimu serta bagi keturunanmu. Jadi garam ini adalah lambang janji setia. Itu disebut juga perjanjian garam di dalam 2 Tawarik 13 ayat yang kelima. Antara dua belah pihak. Sebagai wanita, kesetiaan itu penting, saudara. Kita harus setia pada keluarga, setia pada tugas kita, setia pada kewajiban kita, setia pada pekerjaan kita, setia terlebih kepada Tuhan. Ya, kita harus jadi teladan. Karena di bawah ayat di bawahnya itu, selain kita menjadi garam dunia, kita juga harus menjadi terang dunia. Biarlah kita dilihat oleh sekeliling kita bahwa kita ini bisa menjadi berkat dalam hal apa? Menyehatkan, menyemangati orang, membuat sesuatu yang busuk jadi normal, jadi baik. Yang kedua, sifat setia. Ya. Wanita harus memiliki sifat setia. Karena di dalam Wahyu 2 ayat 10, di sana pun dikatakan bagian C, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, kita harus memiliki kesetiaan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, anak-anak, keluarga, mari kita mau setia melakukan. Pelayanan di gereja kita lakukan dengan setia. Pekerjaan yang Tuhan percayakan, lakukan dengan setia. Juga iman kita kepada Tuhan, mari kita mau setia sampai akhir, sehingga kita beroleh mahkota kehidupan. Garam yang ketiga itu adalah simbol perdamaian. Hidup berdamai. Dalam Markus pasal 9 ayat 50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Bagian B,
Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Wanita harus menjadi teladan dalam hal apa? Berdamai. Yang pertama tadi dalam hal menyehatkan, membuat air yang mematikan jadi air yang menghidupkan. Yang kedua, garam itu dalam hal kesetiaan. Dan yang ketiga, garam itu dalam kita harus menjadi teladan dalam hal hidup berdamai. Berdamai dengan semua orang. Jangan mencari musuh. Kalau boleh, kita jangan membesar-besarkan masalah. Jangan cari-cari masalah sehingga berantem. Tapi sebaliknya, kita mau senantiasa mencari damai. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, dalam pembacaan pertama dalam Matius 5 ayat 13 tadi, Yesus mengingatkan, jangan garam itu jadi tawar. Sifat yang Tuhan beri, ya Roh Kudus memberi mampukan kita untuk bisa berdamai bahkan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita. Kita bisa berlaku setia, kita juga bisa menyehatkan, ya, menjadi berkat buat orang lain. Itu jangan tawar. Walaupun masa ini masa corona, orang itu seolah-olah digiring untuk menjadi egois, urusan masing-masing, ya, tidak boleh berjumpa dengan orang lain, harus di rumah saja. Tapi mari kita mau menjadi berkat, saudara. Kita mau bisa menjadi sahabat yang baik. Di ibadah kaum muda saya katakan, sahabat yang baik itu dia hadir di saat sahabatnya perlu susah. Bukan saat senang saja, tapi saat orang lain susah kita mau hadir. Seperti persahabatan Daud dan Yonatan. Daud hanya seorang gembala. Yang baru dikenal oleh Yonatan adalah putra mahkota Raja Saul. Yonatan menerima Daud apa adanya, Daud menerima Yonatan apa adanya. Seperti persahabatan Paulus dengan Epaphras. Ketika dia ada di penjara di Filipi, dia hadir, sahabatnya ini. Saat di Efesus hadir, di Roma hadir. Sehingga Paulus berdoa untuk sahabatnya ini supaya diberi kenikmatan hidup hari ini juga hari yang akan datang. Saudara, menjadi berdamai, bersahabat dengan orang yang membutuhkan kita, itu dicatat oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati bukan hanya saat di bumi ini, tapi juga mahkota di surga Tuhan sediakan. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini sebetulnya mengacu pada apa? Satu kisah, satu kenyataan. Yesus kan mengingatkan jangan garam itu jadi tawar. Kalau kemarin kita bisa hidup berdamai dengan semua orang, kemarin kita memiliki sifat setia, biarlah di masa sekarang pun itu sifat tetap melekat pada kita. Di dalam 2 Samuel 8 ayat 13 itu sebetulnya ada lembah dekat Laut Mati yang dijadikan tempat tambang batu garam. Nah, itu kenapa Yesus memakai perumpamaan kamu adalah garam dunia. Kemudian di 2 Raja-Raja 14 ayat 7 itu ada satu lembah yang namanya lembah Asin. Itu tempat peperangan antara Daud melawan orang Edom. Nah, batu garam itu kan asin ya rasanya. Itu bisa kehilangan rasa asin. Karena apa? 2 hal. Mineral dalam batu garam itu rembes keluar. Dan yang kedua, kualitas garam itu bisa turun jadi tawar karena panas terik yang terus-menerus. Nah, saudara, Tuhan mau kaum wanita menjadi garam, tidak tawar karena terik, panas dunia ini. Dunia ini seringkali membuat kita marah
Karena ada banyak ketidakadilan. Orang kaya menindas orang miskin, tetapi hidupnya sepertinya baik-baik saja. Orang Jakob sepertinya tidak ada masalah, makin sukses. Sementara orang yang jujur, orang yang setia, orang yang hidup berdamai, kok sepertinya hidupnya malah kurang nyaman, kurang senang. Nah, saudara, sampai-sampai pemazmur dia berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 7. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Daud melihat, menyaksikan bahwa dunia ini penuh ketidakadilan dan itu bisa membuat panas hati. Sementara panas hati itu bisa membuat tawar hati. Garam itu bisa tawar karena melihat kenyataan ketidakadilan di dunia ini. Bahkan di gedung pengadilan tidak ada keadilan. Hukum bisa dibeli. Itu kan satu ketidakadilan yang membuat hati panas. Nah, jangan sampai itu membuat kasih kita luntur, kesetiaan kita luntur, ya. Sifat suka berdamai kita luntur. Itulah sebabnya firman Allah mengingatkan, jangan kita terpancing oleh situasi kejahatan dunia ini, tapi tetaplah kita menjadi garam dunia. Dimanapun kaum wanita berada, biar kita berdampak, ya. Kita boleh menjadi berkat, memberkati orang. Berdampak itu gak perlu menunggu kita menjadi orang hebat, orang kaya, punya banyak uang, sukses. Saudara, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Itu tadi. Sekarang ini kan banyak orang terisolasi, gak punya teman, gak punya sahabat. Saudara tetap bisa menjadi sahabat. Dengan cara apa? Banyak cara. Mungkin dengan WA, dengan mengirim, entah itu makanan, entah itu berita, memberi semangat. Itu saudara, kita sudah menjadi garam. Garam kita tidak luntur, tidak tawar. Walaupun kita sama-sama ada di situasi corona, terisolasi, apalagi zaman-zaman sekarang ini, garam itu sangat dibutuhkan. Uluran tangan saudara dibutuhkan, doa saudara dibutuhkan, kaum wanita. Karena bicara tentang isolasi itu tidak disukai oleh banyak orang. Nah, sekarang ini banyak orang terisolasi. Mari kita hadir sebagai garam dunia yang menyehatkan. Kalau orang terisolasi itu kan putus asa, putus pengharapan, takut, ya. Tapi mari kita hadir sebagai garam dunia. Mari kita menjadi wanita-wanita yang setia pada tugas kita, terlebih kepada Tuhan, ya. Yang menggarami dunia seperti Elisa. Dia melemparkan garam itu, air yang membawa kebinasaan, kematian, menjadi sehat. Apakah kehadiran kita menyehatkan orang sekeliling kita? Perkataan kita berdampak positif, menjadi berkat? Mari kaum wanita. Dunia boleh menjadi makin panas, tak menentu. Tapi wanita Deborah, mari kita makin menjadi berkat, berdampak di tengah dunia ini. Ingat, kaum wanita Deborah, kamu dan saya, engkau dan saya adalah garam dunia. Jangan garam itu menjadi tawar karena situasi, keadaan, kesulitan dunia hari-hari ini. Tapi justru, mari, jangan kasih itu merembes keluar. Tapi mari kita tetap menjadi wanita yang bisa mengasihi, berdampak buat banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini, yang mengingatkan kepada kami kaum wanita Deborah untuk tetap bisa menjadi garam dunia. Biar kami boleh menyehatkan hati banyak orang, menyegarkan hati banyak orang. Biarlah kami boleh berdampak, setia buat keluarga, buat suami, buat anak, sehingga kami boleh menjadi terang, berkat juga buat orang lain. Terlebih biarlah kami setia kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, hendaklah kau setia sampai mati.
maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Terima kasih banyak buat firman-Mu. Berkati kaum wanita yang ada, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, bebat yang terluka. Biar kami pun bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri renungan wanita malam ini. Amin.